Tahun ini kita mulai dengan kabar duka jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan sekitar Pulau Seribu. Hal ini membuat kita mengingat momen-momen traumatik mengenai transportasi udara ini dari tahun ke tahun. So, di video kali ini aku telah merangkum 7 tahun terkelam dengan kecelakaan pesawat paling tragis di Indonesia. Tapi sebelum aku mulai, aku ingin menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian naas yang menimpa para korban dalam video yang akan aku sampaikan di sini. Tahun 1997 merupakan tahun paling berat bagi transportasi udara di Indonesia. 4 tragedi pesawat terjadi pada tahun itu. Tanggal 9 April, Merpati Nusantara Airlines dengan penerbangan 106 jurusan Jakarta Tanjung Pandan melakukan pendaratan keras. Dari total 48 penumpang, 15 orang diantaranya meninggal dunia. 3 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 17 Juli, pesawat Sempati Air dengan nomor penerbangan SSR 304 menabrak kompleks perumahan. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Husein Sastranegara Bandung menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta. Namun, kurang dari 3 menit pasca lepas landas, pilot menghubungi ATC Husein Sastranegara dan memutuskan untuk mendarat darurat di landasan pacu 13 di Pangkalan Udara Sulaiman. Sayangnya, saat prosedur pendaratan darurat berlangsung, pesawat menabrak komplek perumahan Margahayu Permai, Bandung. Dari total 45 penumpang dan 5 awak pesawat, 20 orang diantaranya meninggal dunia. Selain itu, beberapa orang di darat mengalami cedera akibat rumah tertabrak. Tanggal 26 September, Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152 jurusan Jakarta Medan jatuh di Desa Buanabar sekitar 32 km dari Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 222 orang beserta 12 awak. Saat kecelakaan terjadi, kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan. Sampai saat ini, tragedi Garuda Indonesia ini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. 19 Desember, Silk Air dengan penerbangan 185 jurusan Jakarta Singapura jatuh di Sungai Musi, Palembang. Pesawat mengangkut 104 penumpang beserta awak yang semuanya tewas, termasuk pilot Kapten Su Wei Ming dari Singapura dan kopilot Don Kenwar dari Selandia Baru. Investigasi kecelakaan ini dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia bersama dengan tim ahli dari NTSB, Amerika, Singapura, dan Australia. 3 tahun setelah kecelakaan terjadi, yakni pada tanggal 14 Desember 2000, KNKT mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan tidak dapat diketahui. Namun, NTSB memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, kecelakaan ini disebabkan oleh tindakan Kapten Su yang sengaja menjatuhkan pesawatnya ke laut atau bunuh diri. 29 Oktober 2018, Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 yang mengangkut 181 penumpang, 6 awak pesawat beserta 2 orang pilot terjatuh di lepas pantai Laut Jawa, tepatnya di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Pesawat ini bertolak dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Namun sekitar 13 menit setelah lepas landas, pesawat mengalami crash saat mencapai ketinggian 5.000 kaki. Kemudian pesawat ini sempat beberapa kali naik turun, namun data terakhir yang dipancarkan menunjukkan bahwa pesawat ini berada di ketinggian 3.650 kaki dengan kecepatan 639 km per jam. Pilot sempat meminta izin untuk terbang kembali ke Jakarta. Naas, pesawat tersebut nggak pernah tiba. Total 189 orang meninggal dalam tragedi ini. AirAsia Indonesia dengan nomor penerbangan KZ 8501 jatuh di Laut Jawa. Pesawat dinyatakan hilang kontak di dekat Selat Karimata saat akan bertolak menuju Singapura. Pesawat ini terbang dari Surabaya mengangkut 155 penumpang beserta 7 orang kru. Semua orang tewas dalam tragedi ini, pun puing-puing pesawat ditemukan mengapung di Laut Jawa. Hampir 1 tahun setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2015, KNKT menyatakan bahwa bagian ekor pesawat mengalami kerusakan. Hal ini ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal. Kemudian miskomunikasi antar pilot dan kopilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat jatuh. Pergantian tahun seharusnya menjadi hari bahagia, tapi tidak bagi 102 orang penumpang pesawat Adam Air ini. Seluruh penumpang dan awak pesawat Adam Air dengan penerbangan 574 jurusan Jakarta, Surabaya, Manado ini hilang kontak dan jatuh di Selat Makassar setelah transit di Surabaya. Kotak hitam baru ditemukan pada tanggal 28 Agustus 2007 di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut.
Lalu, pada tanggal 25 Maret 2008, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan bahwa kecelakaan pesawat Adam Air ini terjadi karena cuaca buruk, kerusakan pada sistem navigasi, serta kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk pertama Adam Air dalam 3 tahun terakhir. Sayangnya, tidak berselang lama dari tragedi sebelumnya, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2007, kembali Adam Air melakukan pendaratan keras yang mengakibatkan bagian tengah pesawat patah. Beruntung, nggak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, karena kecelakaan beruntun ini, Departemen Perhubungan mencabut izin terbang Adam Air. 2 minggu setelah insiden Adam Air, kembali terjadi kecelakaan pada transportasi penerbangan di Indonesia. Kali ini, Garuda Indonesia dengan penerbangan 200 yang terbang pada tanggal 7 Maret tergelincir saat mendarat di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat yang berangkat dari Jakarta ini mengangkut 140 penumpang. 20 orang diantaranya meninggal. Di tahun ini, terdapat 2 kali kecelakaan yang menimpa transportasi udara di Indonesia. Pertama pada tanggal 24 Juli, Mandala Airlines dengan penerbangan 660 menabrak Bukit Inahau saat mendarat di Bandara Patimura, Ambon. Kecelakaan terjadi karena pesawat ini mencoba mendarat saat badai parah. Total 70 penumpang dan awak pesawat meninggal dalam kejadian ini. Kesalahan pilot dan perubahan arah angin dipercaya sebagai penyebab kecelakaan. Yang kedua, tanggal 18 Oktober, seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 31 orang meninggal dalam kecelakaan yang menimpa Merpati Nusantara Airlines dengan penerbangan 5601. Pesawat berangkat dari Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang menuju Bandar Udara Hussein Sastranegara Bandung. Naas, pesawat meledak dan jatuh di sisi barat Gunung Papandayan di Jawa Barat. Lagi-lagi, cuaca buruk menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Jauh sebelum hari ini, tepatnya pada tanggal 10 November 1971, Merpati Nusantara Airlines dengan registrasi PK MVS jatuh di Samudra Hindia di lepas Pantai Padang, Sumatera Barat. Pesawat terbang dari Bandar Udara Kemayoran di Jakarta menuju Bandar Udara Tabing di Padang. Namun, 5 menit sebelum tiba, pengatur lalu lintas udara kehilangan kontak radio dengan pesawat ini. Awaknya melaporkan tidak dapat melihat daratan karena cuaca buruk. Pesawat ini pun jatuh. Semua penumpang yang berjumlah 62 orang beserta 7 kru tewas. 2 orang diantaranya merupakan warga negara Jerman dan 1 orang warga negara Inggris. Tanggal 9 Januari 2021, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Jakarta Pontianak mengalami hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, tepatnya di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Total 62 penumpang beserta awak pesawat yang ikut dalam penerbangan tewas dalam kejadian ini. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon terus support aku dengan cara subscribe dan klik lonceng di channel ini. Kalau kalian suka, boleh di like. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa deh, di dislike aja. Oh ya, jangan lupa share dan komen juga ya. Bye-bye.